Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama gua Raja Muhammad dan ini adalah konten pertama gua, dan selamat datang di Horror Stuff. Di sini gua akan menceritakan tentang kesaksian yang dituturkan oleh seseorang yang enggan disebut identitasnya. Sebut saja Anton. Dia mengkisahkan tentang sepenggal pengalaman yang sangat menyeramkan, yaitu bekerja di sebuah perusahaan garmen dengan seorang bos yang ternyata pemuja setan. Seperti apa sih kisahnya? Oke, untuk yang baru nemuin channel ini, langsung aja yuk di subscribe agar nantinya gue lebih semangat lagi nih untuk membuat kontennya. Tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja. Ini dia ceritanya. Anton telah lama menumpang di rumah kerabat tanpa penghasilan. Akhirnya sebuah perusahaan besar skala internasional, ya bisa dibilang menurut kata iklan yang tercantum di majalah, berkenan menerimanya sebagai karyawan di bagian produksi. Wah, senang sekali dong, sebab Anton punya sedikit uang untuk memanjakan dirinya. Pintu besi gerbang besar perusahaan itu telah menyambut kedatangannya di hari pertama masuk kerja. Sambil menunggu waktu ini, Anton berkeliling di area bangunan besar itu. Sekalian tuh melihat-lihat suasana gedung, peralatan parkir, gudang, serta satu bangunan tua yang menjadi bangunan induk tempat perusahaan besar yang menjalankan aktivitas bisnisnya. Di matanya sih, Anton, bangunan tua yang dia maksud merupakan satu bangunan bergaya lama yang terletak di daerah kota tua, namun masih memperlihatkan sisi megah yang menyiratkan kejayaan masa lalu pemiliknya. Wah, pemiliknya pasti sangat kaya nih, hingga dapat memiliki gedung besar hampir semegah musim ini. Aku yakin bangunan ini bisa menjadi satu warisan bersejarah yang telah dipakai secara turun-temurun. Dan pemilik lama perusahaan ini kepada orang yang sekarang yang mewarisinya. Menurutnya, bangunan bergaya klasik ini pastilah banyak menyimpan cerita atau bahkan peristiwa atas jatuh bangunnya bisnis keluarga kaya raya tersebut. Dan dalam suasana pagi yang cerah, Anton sangat menikmati tuh panorama bangunan tua itu. Namun anehnya, tiba-tiba seperti ada satu kekuatan lain yang langsung menyergapnya. Dia rasakan seperti ada suara angin yang berhembus lembut, seolah-olah meniup daun telinganya. Sayup-sayup terdengar seperti suara desahan binatang di kejauhan yang terbawa angin. Ada apa sesungguhnya? Kedua matanya masih terus asik menikmati bangunan tua yang pasti adalah karya bangsa Belanda itu, sebab arsitekturnya memang bergaya Eropa. Sekilas tampak gedung megah itu kurang terawat. Jendela besar berkaca buram, kotor, begitu juga dengan koridor panjang yang melingkarinya. Semuanya terkesan kumuh serta sedikit agak angker sih. Bahkan tangga ke lantai atas pun hanya disinari sebuah lampu neon saja yang cahayanya mulai remang. Gak sengaja tuh pandangannya tertuju pada salah satu jendela yang paling kusam di lantai 4. Entah ruangan apa di atas sana. Sepertinya ruangan itu hanya disinari oleh cahaya redup. Seketika itu juga semua pandangannya seakan diselimuti oleh hal yang berbau mistis. Seolah-olah ada sepasang mata sedang bergerak mengawasinya dari atas sana. Mungkinkah penunggu gedung tua ini sedang mengawasi gerak-geriku? Lalu segera tuh dia abaikan pikiran itu. Dia mantapkan tekadnya
yang ingin bekerja untuk mendapatkan uang demi kebutuhan hidupnya. Tunggu sebentar lagi ya, Mas. Bos masih ada urusan. Mohon maaf, agak lama menunggu. Suara merdu wanita muda mengkagetkanku. Rupanya, tidak terasa tuh, Anton sudah 1 jam lebih menunggu untuk mendapatkan giliran masuk wawancara. Ketika gilirannya masuk, ternyata bos besar itu sedang menyantap makan siang dengan sangat rakusnya. Mulutnya dipenuhi makanan, kedua pipinya belepotan bumbu lauk pauk, sementara kedua tangannya sibuk menyendok makanan dan memilah buah-buahan pencuci mulut yang ada di atas meja. Seolah tak mempedulikan kehadirannya sih. Anton kembali terpana melihat caranya makan. Hampir menyerupai seekor binatang buas yang baru saja mendapat mangsa. Aneh, bukankah dia seorang bos besar yang memiliki perusahaan bertaraf internasional? Tapi mengapa cara makannya seperti orang kelaparan? Ayo, silakan duduk. Lamunan si Anton pun terputus. Dengan sungkan, Anton segera duduk di depan meja kerjanya. Sambil mencuri-curi pandang, Anton coba nih amati keadaan ruang kerja si bos. Sungguh aneh, ruangan besar itu hampir dipenuhi oleh ubur rampe atau sesaji yang sudah kering. Bahkan nampak buah-buahan sesaji yang mulai membusuk hingga airnya menetes mengotori dinding serta karpet di lantai. Aneka kue jajanan menjamur di atas meja. Tampak juga beberapa dupa yang masih menyala hingga asapnya memenuhi tiap sudut ruangan. Tak hanya itu, pada dinding serta langit-langit ruangan bergelantungan aneka jimat hingga menambah keunikan ruangan kerja tersebut. Kembali Anton dibuat semakin takjub tuh, di mana pandangannya mengarah pada sebuah patung besar setinggi hampir perkiraan 2 meteran lah, yang dikelilingi banyak sesaji. Patung itu berdiri tegak di sudut ruangan yang agak gelap. Aneh, siapakah laki-laki di depanku ini sebenarnya? Saat bertanya dengan Anton, ternyata si bos ini memiliki bentuk wajah yang agak aneh sih menurutnya. Matanya menyerupai mata iblis, seperti di film-film animasi gitulah. Sementara kedua alisnya naik tuh ke atas seperti alis para pendekar silat. Saat tersenyum pun dia lebih mirip menyeringai daripada senyuman, sambil memperlihatkan deretan giginya yang kotor serta tidak terawat, bahkan masih dipenuhi sisa-sisa makanan. Meskipun sangat aneh dan mengganggu pikirannya, namun Anton terpaksa harus mengabaikan semua itu, demi mendapatkan sebuah pekerjaan. Singkat cerita, Anton memang diterima bekerja di kantor tersebut. Setelah beberapa lama bekerja, baru dia sadar kalau Anton sebenarnya cuma jadi umpan kawan-kawan sekantor yang enggan lembur pada setiap Kamis malam atau malam Jumat. Ada apa sebenarnya? Hati-hati dengan yang ada di lantai 4, bro. Aneh, peringatan ini bukan hanya datang dari Larno. Bahkan Pak Ishak, penjaga malam di gedung ini juga telah memperingatkan Anton agar tidak mencoba-coba naik ke lantai 4 sendirian bila hari telah gelap. Kamu pasti celaka, nak. Aku saja yang sudah 18 tahun bekerja di sini tidak berani pergi ke lantai 4 sendirian, bro. Terlebih lagi jika malam hari. Awalnya Anton gak serius menanggapi cerita-cerita tersebut tuh, hingga suatu malam terjadilah peristiwa itu. Malam itu jarum jam telah menunjukkan pukul 19.30 atau sekitar jam 7:30 lah. Hampir seluruh ruangan telah kosong. Suasana mendadak lenyap, bahkan kemudian berganti angker. Di luar sana, angin berhembus kencang, disertai hujan turun. Anton yang sedang duduk sendiri di meja kerja, ditemani dengan setumpuk tugas yang belum rampung. Anehnya, tiba-tiba pikiran si Anton melayang ke ruangan sepi
di lantai 4. Dia lirik tuh ruangan sepi yang bersinar redup itu. Sepertinya dari arah sana akan terlihat satu bayangan, bahkan mungkin sesuatu yang mengerikan. Tiba-tiba sekelebatan bayangan wanita tua melintas. Anton pun segera bangkit tuh mengejarnya. Dia coba tuh berjalan menuju munculnya bayangan tadi. Tapi Anton tak menemukan siapa-siapa di sana. Anton yakin banget telah melihat bayangan seorang nenek-nenek. Perempuan renta itu jalan tertati-tati. Anehnya, dia menghilang di lorong gelap menuju lantai 4 itu. Siapa gerangan perempuan tua berbaju kumal itu? Bukannya merasa takut nih ya. Kejadian itu justru membuatnya semakin penasaran. Segera tuh si Anton menelusuri lorong sepi yang terbentang panjang di depannya. Sambil berharap sesosok nenek itu muncul lagi. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang sedang berbicara di ujung koridor gelap itu. Siapa di sana? Apa mungkin masih ada staf atau pekerja yang masih bekerja? Ketika Anton kebingungan, jantungnya nyaris copot. Sebab tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk bahunya. Ketika Anton menoleh, di hadapannya telah berdiri seorang wanita muda. Dia tersenyum sambil menyodorkan segenggam kertas. Mencari siapa, Mas? Wanita tersebut bertanya dengan raut wajah datar dan dingin tanpa ekspresi. Anton terdiam. Wanita itu kembali berkata, Tolong fotokopi semua dokumen ini. Bisa kan? Oh, tentu bisa. Bulu kuduknya meremang. Dalam hatinya bertanya, perempuan ini staf di bagian apa? Kok aku belum pernah melihatnya? Ini dokumen penting. Tidak semua orang bisa tahu. Sambil berusaha menenangkan diri, Anton menyahut, Wah, kalau begitu saya jadi tahu dong, Mbak. Kan saya yang bantu fotokopinya. Ini cuma daftar nama orang yang disuruh berkorban di sini. Sekalipun mereka menolak. Ah, kasihan sekali mereka. Berkorban. Maksudnya untuk apa? tanya si Anton penasaran sembari terus membolak-balikan dokumen tersebut. Sontak, Anton pun kaget ketika pandangan Anton berubah gelap. Dan ketika terang kembali, Anton melihat wanita itu sudah menghilang. Lalu, samar-samar terdengar suara alunan pendek. Perempuan menyanyi dari arah lorong sepi itu. Segera tuh, Anton ambil langkah 1000 setelah lebih dulu melemparkan kertas yang disebut dokumen tadi. Anton banting tuh pintu dengan kencang. Anton lalu terduduk di depan meja sambil mengatur nafas yang memburu tak karuan. Gara-gara peristiwa ganjil itu, rasa penasarannya semakin bertambah. Apalagi pagi setelah malamnya, Anton bertemu dengan sosok perempuan misterius itu. Ternyata ada karyawan yang meninggal. Apakah ini ada hubungannya dengan statement perempuan misterius itu? Belakangan itu, Anton memang melihat ada kejanggalan. Bila dihitung hampir setiap minggu, satu persatu rekan kerjanya atau sanak saudara mereka ada saja yang meninggal. Menurut beberapa pegawai senior, setiap yang meninggal, raut wajah mereka menyeratkan ada satu hal yang tidak wajar. Kabarnya sih, wajah jenazah tampak menghitam. Punggung, tangan, serta kakinya terdapat memar kebiruan. Dan mata mereka terbuka dengan rona wajah, seolah habis melihat sesuatu yang amat menakutkan. Pernah juga nih terjadi sebuah peristiwa lucu namun menyeramkan. Suatu hari, ada salah seorang manajer di kantor itu yang kerasukan roh seorang perempuan muda. Sang roh
mengaku bernama Carissa. Dia telah mati karena bunuh diri 100 tahun silam. Lucunya sih, sang manajer yang bertubuh tambun dan galak itu tiba-tiba dapat berjalan sangat lemah gemulai layaknya perempuan. Tak hanya itu, suaranya juga berubah lembut khas wanita muda. Nah, dari celoteh Carissa lah cerita yang sebenarnya bergulir, termasuk tentang para korban makhluk di lantai 4. Carissa yang meminjam mulut Pak Wahono, sang manajer itu, bercerita bahwa bos besar mereka yang bernama Pak Paulus itu telah meminjam arwahnya sebagai budak suruhan untuk mendapatkan harta, bahkan untuk mengikat jiwa seseorang yang dia kehendaki untuk ditaklukkan. Arwah Carissa juga mengaku bahwa pada hari-hari tertentu dia akan diberi suguhan khusus oleh majikannya. Selain umbu rampe dan dupa wangi, dia juga menghisap sari makanan langsung dari perut Pak Paulus. Syaratnya ialah Pak Paulus harus makan 3 jenis makanan kesukaan Carissa dalam jumlah yang amat banyak. Mungkin inilah yang menyebabkan kenapa Pak Paulus pernah Anton lihat makan dalam jumlah banyak dan nampak sangat rakus. Anton juga pernah melihat dukun kepercayaan Pak Paulus datang ke lantai 4 untuk mengadakan ritual semalam suntuk. Setelah itu, beredarlah cerita dari mulut orang terdekatnya bahwa Pak Paulus segera akan memecat beberapa orang karyawan. Sebab, menurut sang dukun, mereka tidak cocok untuk harus dienyahkan. Yang terjadi selanjutnya, setelah kedatangan dukun itu, suasana di dalam kantor jadi makin kacau. Seringkali terjadi keributan di antara staf dan karyawan. Sejumlah peristiwa aneh juga terjadi, mulai staf kerasukan, mengalami kecelakaan fatal, hingga cacat, bahkan ada juga yang meninggal. Selain itu, bisnis di perusahaan yang bergerak dalam industri garment itu menjadi tersendat. Banyak hasil produksi yang tidak laku dijual, bahkan dikembalikan karena rusak. Padahal, semua barang produksi yang dikirim ke customer dalam keadaan baik tanpa cacat. Kondisi semacam itu membuat pikiran Anton menjadi tidak karuan, hingga pada suatu malam ketika semua staf dan karyawan telah meninggalkan ruangan kerjanya masing-masing, tinggallah Anton sendiri termenung di meja kerjanya. Ketika Anton sedang membereskan dokumen yang masih tercecer tuh ya, tiba-tiba ada angin dingin menyapu pundaknya si Anton. Tidak berapa lama tuh, samar-samar terdengar suara perempuan yang seolah sedang merapal doa. Seketika itu, rasa takut di dalam hatinya muncul terlebih lagi. Lama-kelamaan suara itu semakin keras terdengar, meski tidak jelas mantra apa yang sedang diucapnya. Walau begitu, Anton mencoba tuh memberanikan diri bangkit lalu berjalan ke arah datangnya suara itu. Anton buka tuh pintu ke lantai 3 yang dia duga menjadi sumber suara. Seketika tercium wangi bunga sedap malam serta aroma rokok klobot. Anton hentikan langkah untuk sekedar mengatur nafas sambil menenangkan hatinya yang mulai dihantui rasa takut. Hatinya pun gak karuan bukan main ketika sadar bahwa langkahnya telah sampai di trap tangga terakhir dari 10 anak tangga menuju ruangan seram di lantai 4 tersebut. Sementara itu, suara rapalan mantra si perempuan itu semakin keras tuh terdengar, diselingi oleh aroma bunga sedap malam, kemenyan, serta anyirnya bau darah yang semakin menyengat hidungnya. Sejenak, Anton berdiri terpaku di depan pintu kaca kusam yang membatasi pandangannya ke ruangan bagian dalam.
Kaca patri yang bermotif burung elang membingkai sehelas pintu ruangan yang dipenuhi misteri itu. Tangannya pun bergetar, tak sabar ingin membuka pintu tersebut. Dia dorong tuh perlahan. Suara berderit engselnya seolah menyayat kupingnya saat Anton melangkah tertatih di dalam suasana seram. Anton mengenali gerak-gerik sesosok makhluk besar kehitaman di bawah redupnya lampu. Kakinya pun terasa lemas. Anton benar-benar melihat bagaimana makhluk itu sambil menggeram terus menggerogoti mangsanya dengan rakus. Dalam keadaan sangat takut, Anton mengenali kalau ternyata makhluk itu wujudnya separuh serigala, separuh manusia. Dia sedang mengoyak-ngoyak sepotong daging merah dengan kuku hitam tajamnya. Anehnya, tiba-tiba lampu di dalam ruangan itu padam. Anton pun terkejut dan hampir tidak bisa menguasai dirinya lagi. Bau anyir darah busuk itu sangat menyesakkan dadanya, hingga kepalanya pun pusing. Suara dengusan serigala besar itu yang menggeram dengan marah mengentak jantungnya. Dalam ruangan gelap itu, Anton tidak dapat berbuat apa-apa selain membalikkan badan dan keluar ruangan tersebut. Tapi, apa daya binatang iblis itu tidak tinggal diam. Dia berusaha menangkap si Anton. Anton pun terdorong keluar dari ruangan tersebut. Di ruangan yang lebar terang itu, Anton pun cukup jelas melihat wajah serigala aneh itu dengan seringai gigi tajamnya yang berlumuran darah. Anton pun berteriak sekuat tenaga. Nggak sadar kakinya terpleset. Tubuhnya pun terpelanting jatuh berguling-guling menuruni anak tangga sampai ke lantai dasar. Jelas saja badannya terasa sakit tuh. Kepalanya pun pusing berat. Bersamaan dengan itu, di telinganya kembali terngiang suara perempuan yang sedang membaca mantra tadi. Sambil menahan sakit tuh ya, Anton segera berlari meninggalkan ruangan tersebut. Seminggu setelah kejadian itu, siang harinya, Anton sedang merapikan beberapa barang yang tertumpuk di koridor gelap tepat di depan ruangan tersebut. Tiba-tiba, Pak Paulus muncul. Dia berjalan ke arah Anton dengan rona wajah yang tidak bersahabat. Anton pun segera bangkit tuh untuk memberikan salam kepadanya. Tidak diduga, dia malah mengancamnya dengan kata-kata yang tidak mengenakan hati. Hei kamu, gua orang kaya, gua ada uang banyak, ribuan setan, arwah, leluhur bahkan jin sudah gua panggil dan gua temukan. Apalagi cuma kamu manusia kecil. Gua kasih kamu peringatan. Makhluk besar di lantai 4 adalah pelindung gua. Seluruh harta gua dia yang jaga. Dia amat kuat, luar biasa. Tidak akan ada yang bisa kalahkan dia. Karena makhluk-makhluk itu gua jadi punya kekuatan besar, lebih dari orang lain. Asal kamu tahu aja ya, gua gak bisa mati bego. Jadi, kamu jangan coba-coba mengganggu di tempatnya lagi. Apalagi kamu mau jadi pahlawan kesiangan di sini. Kalau kamu masih butuh makan, kamu duduk dan kerja baik-baik seperti si bego lainnya. Atau kamu keluar saja dari sini. Setelah itu, dia pergi sambil masih terus mengumpat dengan kata-kata yang sangat kasar. Penghinaan Pak Paulus memang sungguh menyakiti perasaannya si Anton. Harga dirinya telah diinjak-injak tuh olehnya. Namun, bukan itu alasan utamanya untuk berhenti bekerja. Sejenak, peristiwa malam itu, bayangan menyeramkan sosok serigala berbadan manusia itu selalu menghantui si Anton. Bahkan, dengus nafasnya yang berbau busuk itu secara begitu dekat dengan hidung dan telinganya. Walau Anton sangat membutuhkan pekerjaan, namun
dia putuskan tuh untuk segera hengkang dari kantor itu. Dan hari itu Anton kembali duduk di sofa depan ruangan Pak Paulus, menunggu giliran masuk seperti tempo hari itu ya. Tapi kali ini bukan untuk mengemis minta dipekerjakan kembali, namun Anton akan menyerahkan surat pengunduran diri yang resmi itu ya. Tak lama kemudian Anton diizinkan masuk. Ketika berhadapan dengannya, sedikit pun Anton tidak mau melihat wajahnya yang amat serupa dengan iblis serigala di lantai 4 tersebut. Sembari menjawab pertanyaannya dalam hati, Anton panjatkan doa-doa pendek tuh, serta berusaha tetap menjaga kesadarannya agar tidak terpengaruh jampi-jampi lewat tatapan matanya yang emang sangat tajam menusuk itu, sambil disertai dengan sumpah serapah dari mulut Pak Paulus. Anton segera keluar meninggalkan ruangan tersebut. Anton segera meninggalkan tuh kerajaan setan itu untuk kembali di kehidupannya yang normal. Oke teman-teman, gimana ceritanya? Seru bukan? Jika teman-teman mempunyai cerita horor tersendiri atau mempunyai pengalaman yang lebih menyeramkan, bisa tuh kirimkan cerita kalian semua di alamat email gua atau DM gua di bawah. Nanti linknya gua taruh di deskripsi ya. Oke, sampai sini dulu. Gua Raja pamit. Sampai jumpa di video horor berikutnya.